yang sebelumnya tadi udah bahas tentang the day of event sama sebelumnya persiapan pre-event nih teman-teman. Selanjutnya kita mau bahas tentang apa Mas Ibnu? Tahapan terakhir Mbak, yaitu post event. Ya. Bisa jelaskan dulu. Siap. Jadi untuk tahapan yang terakhir ini post event atau bisa disebut juga project closure, itu di mana teman-teman sudah berhasil menyelesaikan atau melaksanakan program komunikasi komersilnya Mbak. Di sini juga ada beberapa hal yang perlu dilakukan nih Mbak. Yang pertama, teman-teman harus melakukan evaluasi. Setelah kegiatan semua dilaksanakan, teman-teman berbicara atau berbincang ngobrol-ngobrol dengan teman satu grupnya, satu kelompoknya untuk mengevaluasi satu sama lain. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang tidak berhasil dilakukan juga. Goals-nya ya. Goals-nya. Jadi ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang sudah dilakukan. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada acknowledgement. Ini artinya bahwa teman-teman kan sudah menghubungi beberapa partner atau sponsor ya. Dan di proposal juga ada tertulis hak dan kewajiban seperti itu. Nah, di acknowledgement ini teman-teman menyesuaikan lagi. Apakah kemudian dari perjanjian dengan sponsor dan partner ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Seperti itu. Jadi ini perlu dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Kemudian yang terakhir adalah reporting. Karena ini juga mata kuliah, tugas mata kuliah menjadi tugas ujian akhir. Ya. Salah satu luarannya adalah berbentuk dokumen, iya, laporan seperti itu. Teman-teman mengumpulkan semua data-data dari pelaksanaan, kemudian dimasukkan ke dalam pelaporan. Seperti itu, Mbak. Oke, dari sisi materinya Mas Ibnu udah sampaikan. Nah, berarti dari kelompoknya Cynthia dulu deh. Setelah acara kan tadi udah hari H. Nah, setelah hari H atau mungkin biasanya evaluasi itu bisa malamnya untuk benar-benar apa ya? Mengevaluasi apa sih yang kurang atau apa yang terlalu berlebihan, tidak on the track kayak gitu, gimana? Evaluasi sebenarnya setelah acara itu kita makan-makan, nggak sempat ngobrol yang gimana-gimana gitu. ya. Soalnya kan bintang tamu kita itu juga belum makan kan, akhirnya kita makan bareng ngobrol-ngobrol gitu sih. Terus habis itu kita malah evaluasinya tuh di WA, kayak justru di situ malah makasih ya kayak gitu. Sebenarnya evaluasi yang banget yang dari pribadi kita tuh aku rasa belum terlalu maksimal dari aku setelah mendengar dari Pak Ibnu tadi, belum maksimal evaluasinya. Mungkin ya dari aku pribadi lebih ke itu tadi, job desk-nya masih ada yang nganggur kayak gitu. Terus sama mungkin kalau post event itu di gestarnya, kita kan menjanjikan fee buat dia itu 1 juta. Terus tapi dia minta untuk yang nginep di Jogja itu lebih dari yang kita minta. Jadi dia alhamdulillah dia sangat welcome. Katanya sebenarnya budgetnya dia bahkan jauh dari yang kita itu kan, dia ada agensi sendiri sebenarnya. Kalau kita lewat agensinya dia bakalan jauh lebih mahal. Untungnya kita nge-email ke dia langsung ya. Terus akhirnya dikasih WA-nya dia. Terus pas datang ke Jogja itu ngobrol-ngobrol kan, saya sama teman-teman nemenin makan di Sate Ratu. Nah itu kayak sebenarnya aku nggak segini loh, tapi nggak apa-apa, kalian yang penting udah bayarin aku tiket pesawat, bayarin aku hotel, terus kayak makan juga. Terus ya aku tuh udah pengen ke Jogja dari lama, terakhir itu SMA katanya gitu. Terus excitement itu yang akhirnya dia nggak muluk-muluk pengen yang seperti apa gitu, nggak kayak yang harus dilayanin banget juga, tapi kita juga tetap nyediain jajan setiap hari, nanya udah makan apa dan sebagainya. Kan sebenarnya dari hotel udah ada sarapan dan sebagainya, tapi dia ternyata pengen ke kopi klotok sendiri, terus ketemu teman-temannya yang di sini juga gitu. Jadi kayak dia seneng gitu diundang ke Jogja karena dia juga lagi pengen ke Jogja gitu. Jadi akhirnya dia extend yang awalnya kita cuma nyediain 2 hari 1 malam itu jadi seminggu gitu. Nah itu akhirnya kita nego kan sama pihak hotelnya gitu. Awalnya pihak hotelnya itu yang pertama itu 4 hari atau 3 hari kalau nggak salah.
Nah itu ada diskon dari pihak hotelnya. Kebetulan hotelnya Wisma Jeep yang kalau di KM 9 itu terus, tapi dia katanya sisa harinya itu mau pindah ke daerah Samirono. Nah di situ sebenarnya dari pihak dianya bisa nggak kira-kira kalau dibiayain gitu. Jadi sebenarnya itu, tapi kita bilang kita bilang pelan-pelan nego, kita nggak bisa bayarin kalau pindah hotel. Jadi kita bisa bayarinnya sampai ke itu yang 4 hari di hotel kita pertama gitu. Terus habis itu kita juga bilang kalau itu pun bayar hotelnya juga dipotong ke Vidya. Awalnya yang 1 juta jadi 500.000. Dan kayak sebenarnya nggak enak banget gitu, karena dia juga baik banget dan welcome, tapi ya kita bisanya segitu, tapi dianya juga nggak apa-apa. Terus malah dia mau nggak usah aja, kan dia minta oleh-oleh, tapi dari kitanya emang sengaja mau iuran sendiri buat oleh-oleh. Jadi sebenarnya oleh-oleh dia itu sampai 500 lebih lah ya, karena titipan juga kan, karena orang tuanya juga pengen bakpia di Jogja dan sebagainya. Itu akhirnya loh, ini uang bakpia aku belum tak ganti loh, nggak usah Kak. Akhirnya ya itu bersih 500.000, terus kita nambah kasih oleh-oleh. Jadi lebih ke kalau ke pihak gestarnya kita itu sih evaluasinya. Jadi kayak aku kayak dapat satu ini deh Mas. Di kelompoknya ya mungkin kedepannya akan kayak gimana kalau Cynthia bikin event, ada hospitality-nya di situ ya Mas ya. Jadi Betul kayak sekali. selain relation tadi, kayak misalnya gimana sih kelompoknya Cynthia itu tuh memanage mood dia, gimana untuk biar kepuasan klien juga perlu ya Mas ya. Perlu sekali. manajemennya. Karena di sini juga pihak KOL-nya sebagai partner juga dari teman-teman dari Ola Planner juga. Seperti itu. Lanjut. After event itu kita banyak diskusi melalui WhatsApp sih ya, lebih ke arah ke lembar pertanggungjawaban dan sebagainya sih kita ya. Dan lebih karena kan pas day eventnya itu kan sebenarnya kita kan tapping ya, jadi after event itu kita fokus ke marketing, banyak melalui sosial media, teaser dari videonya kita, terus gimana caranya kita biar event kita tuh nyebar gitu. Salah satunya itu kita bikin Ini sih karena kita IP, jadi kita harus ada global coverage-nya kan. Nah mungkin kemarin kekurangan kita adalah kita terlambat untuk menyebarkan atau memasarkan ini lebih awal lagi di sosial media untuk ke anak-anak B2A, anak-anak ASEAN kemarin ya buat disebarin. Tapi karena itu bentuknya kemarin streaming, jadi alhamdulillahnya mereka tetap bisa nonton gitu di hari hanya kita waktu itu ya. sebenarnya juga waktu setelah close event itu kita juga ada sempat diskusi karena ada perlambatan, harusnya tuh kita upload di Oh iya bener, kita minggu harusnya sebelumnya gitu, tanggal 25 Ya kayaknya mundur ya, ya, kayaknya tapi di karena kondisi itu. emang masalah dari teknis. dari renderingnya, Iya. dari videonya dan sebagainya, ini yang kita Mundur dan sehari. ya, Iya. memperbolehkan jadinya. Terlambatan kita ini. Iya. Tapi lumayan itu pas live chatnya tuh lumayan rame tuh Banyak pas, ya? pas itu banyak yang ini. Jadi kayaknya kerjaan kalian tuh terbayar dengan walaupun misalnya kalian mungkin membayangkannya mungkin wow gitu, tapi dengan banyak yang chat berarti kan banyak yang nonton, banyak yang antusias. Ya, sebenarnya tuh target awal dari viewers kita tuh sebenarnya cuma 200. Itu udah realistisnya aja kita 200 orang, tapi ternyata sampai dari aku terakhir ngeliat dan terakhir sebelum kita mengumpulkan lembar pertanggungjawaban kita itu di bulan Juni 2021 itu kita udah 300-an, itu baru di 2021, tapi kita nggak tahu juga sekarang. Aku juga belum ngecek deh. Iya, ini ditonton terus kan online nih. Iya. Bahkan yang UPN itu sempat approach juga sama Ekonisi ya, kalau ada event kita boleh loh diundang lagi kayak gitu. Itu berarti mahasiswa bentuk kolaborasi ya. kita ya. Seneng mereka. Ya sebenarnya, tapi kalau dari gestar, buat gestarnya kita dari awal emang udah kolaborasi sih, jadi dari awal emang kita tidak menjanjikan apa-apa, Iya. tapi kita menjanjikan dengan pertukaran Kalian butuh panggung, ini kita menyediakan panggung dan segala kebutuhan kalian untuk bisa tampil juga
ini juga dalam bentuk apresiasi kalian dalam melestarikan budaya Jawa ya, karena tema kita melestarikan budaya Jawa, jadi ya bentuk kolaborasinya seperti itu. Tapi alhamdulillah kemarin kita tetap bisa ya ngasih ya adalah ya bonus. Tetap ya akhirat. Apa ya? Sangat menarik ya. Keren banget ya kayaknya. Kalau mau Berarti- ngomongin kendala kemarin kita ada masalah di logo ya nggak sih? Oh iya. Oh, Di Gimana bagian tuh? Di bagian kredit. Sebenarnya paling Itu cukup krusial sih karena logo yang lupa kita cantumkan itu adalah yang punya venue. Iya, gitu. Jadi pas udah tayang kan kita langsung nge-blast link live YouTube-nya kan ke apa namanya stakeholder kita. Terus ternyata ada masukan dari stakeholder kalau ternyata kita ada yang miss gitu, kayak wah ini gimana gini. Jadi kita sampaikan baiknya gimana, terus mereka terima, jadi aman karena kita tetap ada nama mereka di bagian kredit akhir, cuma logo aja yang nggak ada gitu. Situ. catatan penting sih mungkin buat teman-teman yang mau bikin acara event itu juga di list sponsorshipnya, jadi waktu udah mungkin produksi video atau poster itu dipastiin dari semua sponsorship itu udah ada logonya, karena logo itu krusial banget. Alhamdulillahnya dari kita, maksudnya dari kolaborator kita itu nggak masalah dalam hal itu. Iya kalau orang lain yang mungkin bermasalah dengan kok nggak ada logo aku nih, gimana nih kembaliin uangnya gitu kan. Iya. Itu bakal Bisa susah jadi sih nanti ke susah. depan. Ada yang bisa sampai target viewersnya berapa dan sebagainya, itu kan juga butuh waktu dan panjang. Jadi kayak ini tuh bisa jadi bukti nyata kalau misalnya nanti ada klien mau kerja sama aku kayak ini aku bikin kayak gini, followersnya sekian, udah ada demografi dan sebagainya. Jadi kayak